Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Hendrik Sine. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik pergunakanlah waktu yang ada. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kesempatan yang ada untuk hamba-Mu sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada, supaya Tuhan Roh Kudus mengurapi mereka, sehingga kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar boleh memberkati, memberikan inspirasi, pencerahan dan transformasi kehidupan. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, sistematis, rangkum dan lengkap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada umumnya setiap orang ingin berhasil dalam berbagai aktivitas yang dikerjakannya. Itu baik dan wajar-wajar saja. Namun, yang menjadi tolak ukur agar seseorang menjadi berhasil dalam menjalani kegiatannya antara lain adalah penggunaan waktu luang secara efektif. Apabila seseorang belajar mendisiplinkan diri dalam pemakaian waktu yang ada, maka ia akan mencapai banyak hal dalam kehidupannya. Sebaliknya, jika setiap orang keliru dalam pengaturan waktunya, ia akan sedikit mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, besar kecilnya suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap individu bergantung pada penggunaan waktu dengan efektif dan bijaksana. Oswald Sanders mengatakan bahwa jika kita berkembang dalam menggunakan waktu, maka sebenarnya kita sedang belajar hidup. Jika kita gagal di sini, maka di mana-mana kita akan gagal. Demikian juga William James, filsuf Amerika yang hidup di pertengahan abad 19, menegaskan bahwa pemanfaatan hidup yang sebaik-baiknya ialah memakainya untuk sesuatu yang akan tetap ada setelah hidup kita berakhir. Sebab nilai hidup tidak dihitung menurut lamanya, melainkan menurut apa yang telah disumbangkan olehnya. Bukannya berapa lama kita hidup, namun bagaimana penuhnya dan baiknya kita hidup. Saudara-saudari, dalam menjalani kehidupan di dunia pada 2000 tahun yang lampau, Yesus selalu memakai hari-hari yang dilaluinya dengan begitu efektif dan terencana. Hal itu terlihat dari bagaimana ia menggunakan waktunya dengan bijaksana dalam melayani masyarakat Yahudi pada masa itu, serta murid-muridnya. Dengan kata lain, Yesus selalu mengelola atau mengatur waktu bersama keluarganya, waktu untuk belajar, waktu untuk berdoa atau beribadah, waktu bekerja sebagai tukang kayu, waktu untuk melayani orang yang sakit, dan waktu untuk istirahat dan makan, dan waktu untuk mengajar dan berkhotbah di kota maupun di desa, dan lain sebagainya. Hal itu dapat kita lihat di dalam kitab Injil atau di dalam 4 kitab Injil. Saudara-saudari, penggunaan waktu secara terencana itulah yang membuat Yesus dapat melakukan berbagai kegiatan, dari yang kecil hingga melakukan perkara-perkara yang besar. Seluruh hidupnya digunakan untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Dengan kata lain, Yesus sangat menyadari mengapa ia ada dan untuk apa ia hidup. Kesadaran dan pemahamannya tentang pentingnya setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun telah membuatnya ia bekerja dengan cerdas dan berdisiplin. Yesus menyatakan di dalam Yohanes 11 ayat 9, demikian bunyinya, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Di sini Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa waktu sangat berharga, waktu sangat berarti dalam perjalanan kehidupan. Itulah sebabnya waktu jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Waktu yang sudah lewat tak bisa kembali lagi. Dan kita tak mungkin memanggilnya untuk kembali, sama seperti video recorder yang dapat diputar kembali. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya memberikan pengajaran atau transfer ilmu rohani atau teologi kepada murid-muridnya,
namun ia juga melakukan apa yang sudah ia ajarkan. Artinya, selama Yesus hidup di Israel pada masa itu, ia tidak membuang waktunya dengan percuma saja, tetapi ia memakainya dengan efektif dan bijaksana, disiplin, serta penuh tanggung jawab. Ia sudah memberikan teladan baik bagi para muridnya pada masa itu, dan bagi setiap kita yang hidup di masa kini. Bagian yang pertama, waktu adalah anugerah. Saudara-saudari, perputaran bumi pada porosnya memperlihatkan realitas dunia dengan waktu yang berjalan atau berputar secara normal selama 24 jam dalam satu hari, pagi, siang, dan malam. Waktu dalam istilah Alkitab menunjuk pada siklus waktu yang biasa di planet ini, yang selalu ada, yang menunjukkan waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat atau yang lama, yang sering disebut sebagai kronos. Dengan kata lain, kata Yunani kronos adalah waktu yang berhubungan dengan detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Saudara-saudari, Tuhan tidak hanya menciptakan waktu bagi manusia, namun Ia turut mengontrol jalannya waktu dalam peredaran sejarah peradaban manusia. Peredaran bulan, bintang, matahari, dan planet lainnya atau tata surya dapat berjalan secara teratur hingga hari ini. Itu karena ada pribadi ilahi yang mengontrolnya, yaitu Yesus, yang mengendalikan atas kosmos atau dunia ini. Saudara-saudari, setiap orang diberikan waktu yang sama dalam sehari, yakni 24 jam. Bagaimana waktu itu digunakan tergantung daripada tiap-tiap individu dalam mengatur atau mengelolanya untuk beraktivitas. Tidak sedikit orang yang hidup sekedar asal hidup. Waktu yang ia lalui hanya dipakai secara serampangan atau secara sembrono. Mungkin ia berasumsi besokan masih ada waktu lagi, sehingga hari-hari yang ia lewatkan tidak dipakainya secara bermutu. Saudara-saudari, waktu dapat hilang, tetapi tak dapat diperoleh kembali. Waktu tidak dapat disimpan bagaikan uang atau barang, tetapi harus dipakai atau dilaluinya. Waktu juga tidak dapat ditunda. Apabila tidak digunakan secara produktif, maka waktu akan hilang begitu saja tanpa berarti. Waktu adalah anugerah Allah bagi manusia. Bagian yang kedua, waktu adalah kesempatan. Ibu bapak saudari, ada sebuah kisah tentang Ratu Victoria dari England atau Inggris. Ketika mengunjungi sebuah desa yang ditempati orang-orang miskin dengan cara menyamar. Ketika hujan lebat turun, dia memasuki rumah seorang ibu yang memiliki 2 payung. Yang satu sudah tua dan yang berlubang-lubang, sedangkan yang satunya masih baru. Karena hujan, ratu meminjam payungnya. Ibu itu memberikan payungnya yang sudah berlubang-lubang kepada sang ratu. Ketika besok paginya pengawal istana atau pengawal raja dengan berkuda membawa payung itu kembali dan mengatakan, "Terima kasih banyak, Bu, untuk payung yang ibu sudah berikan kepada Ratu Victoria." Ibu itu kaget dan jatuh pingsan. "Aduh, Ratu Victoria, mengapa saya tidak memberikan payung yang bagus?" Ibu itu berkata, "Tolong sampaikan kepada Ratu Victoria, kalau beliau datang lagi, akan saya beri payung yang baru." Jawab pengawal raja itu, "Tetapi kalau ratu datang belum tentu hujan, Bu. Mungkin juga ratu datang pada waktu hujan tetapi membawa payungnya sendiri, maka tidak ada kesempatan lagi." Saudara-saudari, acap kali suatu kesempatan baik yang datang kepada kita menganggapnya sebagai sesuatu hal yang biasa, sehingga kita bersikap ala kadarnya. Padahal mungkin itu adalah momentum dari Tuhan atau kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun kesempatan itu, harus kita melihatnya sebagai suatu kesempatan yang Tuhan izinkan untuk melakukan yang terbaik. Jangan disia-siakan, apalagi memandang enteng. Demikian juga kalau masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Apabila ada kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik kepada sesama kita, berbuatlah yang terbaik walaupun kita sendiri dalam keadaan yang sulit. Jika ada kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan maksimal. Bila ada kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan rajin. Kalau ada kesempatan untuk keluarga, berbuatlah hal yang terbaik bagi anak-anak dan istri Anda.
Rasul Paulus menjelaskan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ibu bapak, saudara-saudari, jangan anggap remeh setiap kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada Anda. Melainkan hargailah itu. Dalam istilah Alkitab, kairos, dengan kata lain, kairos berbicara tentang kesempatan atau momentum yang ada pada waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu setiap momentum yang ada harus direbut, dipergunakan dengan sebaiknya untuk melakukan hal-hal yang penting, bermutu, dan produktif. Jangan sia-siakan itu. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagian yang ketiga, waktu adalah tanggung jawab dan kebermaknaan. Bapak, Ibu, Saudara, memasuki abad yang ke-21, era modern atau postmodern, di mana sains dan teknologi mencapai kemajuan yang luar biasa. Dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Era ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, pendidikan, bahkan agama atau spiritualitas. Saudara-saudari, tak bisa dipungkiri kemudahan teknologi yang tersaji di smartphone membuat kita sulit untuk melepasnya dari genggaman kita. Sangat banyak manfaat positif yang bisa didapatkan dari teknologi yang satu ini, saudara-saudari. Namun, di sisi lain, dampak negatif handphone juga semakin menunjukkan wujudnya, terutama dari sisi kesehatan. Penggunaan telepon genggam tanpa disadari sudah mengubah pola kehidupan manusia. Kebiasaan menunduk melihat layar atau tidak bisa tidur jika belum mengecek pesan hanya sedikit contoh dari banyak perubahan yang terjadi, saudara-saudari. Perubahan ini bisa memberi dampak buruk untuk kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang. Saudara-saudari, sebuah survei baru-baru ini mengungkapkan bahwa waktu yang dihabiskan orang di medsos secara global meningkat hingga rata-rata hampir 60% selama 7 tahun terakhir. Perusahaan riset Global Web Index yang bermarkas di London, Inggris, menganalisa data dari 45 pasar internet terbesar di dunia dan memperkirakan bahwa waktu yang setiap orang gunakan untuk media sosial meningkat dari 90 menit per harinya pada tahun 2012 menjadi 143 menit pada tahun 2019. Coba bayangkan, saudari, 145 menit atau 2 jam 25 menit. Orang pergunakan waktunya setiap harinya hanya di depan layar smartphone atau iPad ataupun MacBook Anda atau komputer. Apalagi dengan kondisi pandemik Corona yang mengglobal membuat hampir seluruh dunia stay at home. Maka tentunya banyak orang akan pakai waktunya untuk berlama-lama di depan layar smartphone atau iPhone. Akan menjadi 3 hingga 5 jam per hari. Bisa saja demikian, saudara. Jika itu dilakukan untuk melakukan hal-hal yang bermutu, itu baik, no problem. Tetapi jika itu dilakukan hanya untuk menghilangkan rasa kesepian atau mengakses hal-hal yang tidak bermutu, maka ini merupakan suatu pemborosan waktu yang sia-sia dan kurang bertanggung jawab. Saudari, hal itu menunjukkan kecanduan manusia atau pola hidup manusia menjadi bergantung kepada handphone dan internet, termasuk iPad maupun MacBook. Teknologi mempunyai potensi yang kuat untuk menggusur keterikatan ilmuwan dan teknologi dengan iman. Iman dapat diasumsi tidak sejalan dengan nalar. Kalau sudah begini dan bergantung penuh terhadap teknologi dan internet, apalagi melupakan Tuhan, saudara-saudari, maka kondisi ini sangat berbahaya.
Teknologi bukan lagi sesuatu yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk memuji dan menyembah Allah, malah menjadi ilah zaman. Mengapa? Begini Bapak Ibu. Kepada apa dan siapa Anda mengarahkan hidup Anda? Kepada itulah Tuhan Anda. Itulah berhala modern atau ilah zaman ini. Dengan kata lain, manusia bukan hanya menyembah Allah penciptanya, melainkan sudah menghilangkan objek penyembahannya pada ciptaan, atau memperilah ciptaan itu sebagai ganti daripada Allah atau Tuhan sendiri. Ibu bapak, menurut Profesor Dr. Heath, pada zaman dahulu orang memberontak dengan sujud menyembah dan memberikan makanan kepada berhala. Sedangkan pada zaman modern ini, keberhalaan mengambil wujud yang baru. Ilah-ilah modern tidak berwujud melalui benda mati seperti batu kayu, melainkan berwujud seperti harta benda, kedudukan, seks yang merupakan lambang kesuburan dan kemakmuran, ilah-ilah konseptual. Ada manusia yang merasa bangga bila melakukan hal-hal tersebut, ibu bapak. Hal itu hampir mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. John M. Frame. Dia menjelaskan bahwa pemberhalaan dapat bersifat teoritis ataupun praktis, seperti akal budi manusia, evolusi, materialisme, negara atau bangsa, dan alam semesta. Oleh karena itu, tepat seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Saudara-saudari, kita harus cerdas dan bijak dalam memakai waktu agar dapat melakukan hal-hal yang produktif dan bermutu, serta berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Saudara-saudari, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 menyatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara, di sini Nabi Musa menganggapnya sebagai kebutuhan yang tidak ternilai harganya, yaitu waktu. Sehingga ia berdoa meminta Tuhan agar mengajarnya untuk menghitung hari demi hari, supaya ia menjadi bijaksana dalam mengatur waktunya, mengelola dan atau manajemen waktu yang ada dengan efektif, kreatif, dan produktif akan menentukan bermutu atau tidak berkualitasnya hidup seseorang, saudara-saudari. Kelalaian dalam penggunaan waktu yang ada merupakan suatu kebodohan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudari, menurut Wycliffe, memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan demikian, apabila kita salah dalam mempergunakan setiap peluang atau momentum yang ada, maka tentu gaya hidup dunia dapat mempengaruhi, bahkan menguasai atau mendikte hidup kita. Penundaan atau pencuri waktu merupakan salah satu strategi atau senjata iblis untuk menipu manusia dan melumpuhkan kehidupannya. Alkitab juga menjelaskan bahwa iblis berkeliling dunia sebagaikan singa yang mengaum-aum untuk menelan mangsanya. Iblis mencari peluang atau kesempatan yang tepat untuk merusak manusia, bahkan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini bisa dapat kita bandingkan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus peka terhadap waktu Tuhan dan penggunaannya, serta waspada terhadap tipu daya atau strategi iblis yang dapat menghancurkan kehidupan Anda dan saya. Ibu bapak, bagaimana memakai waktu luang kita secara efektif? Pertama, mengambil keputusan yang benar dan tepat. Yang kedua, membuat agenda harian atau daftar pekerjaan secara berurutan pada memo Anda, atau di handphone Anda, atau di iPad atau di MacBook Anda, berdasarkan skala prioritas dari pekerjaan yang penting dan urgen hingga yang kurang penting. Yang ketiga, prinsip lakukan sekarang akan membantu kita memulai sesuatu. Sebagai contoh,
Cara yang paling menolong untuk mengalahkan kebiasaan menunda-nunda waktu ialah dengan menetapkan batas waktu bagi diri sendiri untuk membaca buku-buku yang berbobot sambil mendengarkan musik, atau menulis, membuat suatu karangan atau jurnal ilmiah, atau bisa juga berolahraga di rumah karena stay at home untuk menghindari dampak COVID-19, atau melakukan suatu tugas tertentu dan berketetapan hati untuk tidak melampaui batas waktu itu. Misalnya begini Bapak Ibu, membaca suatu buku yang bermutu sambil dengerin musik dengan waktu 30 sampai 60 menit. Menulis di MacBook atau iPad selama 30 sampai 60 menit. Atau kita bisa berolahraga selama 30 sampai 60 menit dan sebagainya. Itu merupakan contoh yang praktis sehingga kita bisa dapat menggunakan waktu kita secara efektif dan efisien. Yang keempat, disiplin dan bertekun membantu kita menyelesaikannya. Tanpa itu, saudara, tanpa ketekunan dan disiplin waktu, maka waktu akan terbuang begitu saja, serta hidup akan menjadi sulit. Ibu bapak, saudara-saudari, Pendeta Dr. John Maxwell dikenal sebagai ahli leadership berkaliber dunia. Pernah menyatakan bahwa Anda tidak akan pernah mengubah kehidupan Anda hingga Anda ubah sesuatu yang Anda perbuat setiap harinya. Keberhasilan tidaklah tiba-tiba saja muncul suatu hari dalam kehidupan seseorang. Kegagalan pun tidak. Masing-masingnya mempunyai proses. Setiap harinya dalam kehidupan Anda hanyalah merupakan persiapan bagi yang berikutnya. Anda menjadi apa nantinya itu adalah hasil dari apa yang Anda perbuat setiap harinya. Itulah perkataan dari Dr. John Maxwell. Bapak, Ibu, Saudari, para pengikut Yesus harus cerdas dalam mengelola waktunya secara bijaksana dalam penggunaan momentum atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan itu, tetapi harus bertanggung jawab. Sebab setiap waktu, bahkan semua yang kita miliki suatu hari nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai kesimpulan, ada 3 istilah dalam Alkitab yang berkaitan dengan waktu, yakni Kronos, Kairos, dan Aion. Kronos dan Kairos adalah waktu yang Tuhan berikan kepada setiap manusia di planet ini. Waktu adalah anugerah dan kesempatan dari Allah bagi manusia. Waktu dapat hilang tetapi tak dapat diperoleh kembali. Waktu tidak dapat disimpan bagaikan uang atau barang, saudara-saudari, tetapi harus dipakai atau dilaluinya dengan baik. Waktu juga tidak dapat ditunda. Apabila tidak digunakan secara efektif dan produktif, maka waktu akan hilang dengan percuma saja tanpa berarti. Bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, melainkan bagaimana baiknya kita hidup. Itu yang akan menentukan kualitas hidup kita, saudara-saudari. Penggunaan waktu secara cerdas, efektif dan efisien, kreatif serta produktif, mengindikasikan hidup yang bertanggung jawab. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabnya dengan baik pada hari Yesus Kristus, Tuhan kita. Pertanyaan untuk refleksi dan penerapan. Yang pertama, menurut Anda, apa definisi waktu? Yang kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap konsep waktu di Alkitab? Yang ketiga, sudahkah Anda mengelola waktu Anda dengan efektif, kreatif, cerdas, bijak, dan berkualitas? Apabila sudah, apakah buktinya? Jika belum, mengapa demikian? Yang keempat, menurut Anda, mengapa kualitas hidup seseorang bergantung pada penggunaan waktu luangnya? Yang kelima, mengapa Anda harus bertanggung jawab dalam hal penggunaan waktu yang Anda miliki dalam hidup Anda sehari-hari? Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kamu paparkan, yang sudah kamu utarakan tadi. Saya berdoa bagi Sobat Maestro dimanapun mereka berada, bagi mereka yang mendengarkan siaran ini, saya berdoa supaya Roh Kudus berkarya, intervensi di dalam kehidupan mereka,
melakukan transformasi dan perubahan-perubahan yang berarti. Biarlah firman Tuhan mengubah kehidupan mereka. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan mampu mengubah dan membarui kehidupan manusia yang percaya kepada kebenaran firman-Nya. Saya berdoa bagi Sobat Maestro dimanapun mereka berada, bagi mereka yang sakit, saya berdoa supaya Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau yang berkuasa atas surga dan bumi, mampu melakukan berbagai perkara yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Saya juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang hari-hari mengalami tantangan yang luar biasa ya Tuhan, yaitu pandemi Corona. Saya berdoa bagi Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan para menterinya. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian, kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan, supaya setiap keputusan, pilihan-pilihan dan hal-hal yang mereka lakukan itu boleh dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, itu dapat memberikan pertolongan bagi warga masyarakat Indonesia. Saya juga berdoa bagi para dokter, para medis, para perawat yang merawat orang-orang yang sakit karena dampak corona. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan iman kepada mereka. Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka supaya mereka boleh mampu sanggup menangani pasien yang mengalami sakit, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh sehat kembali. Berkati setiap obat yang mereka pakai ya Tuhan. Saya juga berdoa khususnya bagi kota Bandung dan juga bagi Jawa Barat, supaya Tuhan tolong wali kota kami dan juga gubernur kami, Bapak Ridwan Kamil. Tuhan memberkati mereka, supaya tantangan yang berat ini segera dapat berlalu. Biarlah kota Bandung boleh bebas, Jawa Barat boleh bebas dari corona. Kami percaya Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian kepada wali kota kami dan juga bagi gubernur kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi semua warga kota Bandung dan Jawa Barat. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kota Bandung dan Jawa Barat. Semua penduduk, warga masyarakat yang ada di dalamnya, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Tuhan memberikan iman juga kepada mereka, sehingga di dalam menghadapi persoalan yang tidak mudah ini, mereka tidak patah semangat, mereka tidak mudah menyerah, tetapi mereka terus bangkit dan percaya dan berharap kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Apabila Anda diberkati melalui program ini dan ingin mendukung program Suara Inspirasi ini, Anda dapat sampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0724 580793. Sekali lagi 0724 580793. Sampai jumpa pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.